Halo Sobat Travelers, selamat datang dan terima kasih sudah mengunjungi vlog of Terra Journey. Kalau di video sebelumnya, saya membahas tentang kegiatan kami selama menginap di Aman Griot Farmhouse, serta menjelaskan sedikit rangkaian perjalanan ke beberapa tempat wisata yang kami kunjungi. Nah, di edisi video kali ini, saya akan membahas dan sharing mengenai pengalaman kami saat mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut satu persatu. Seperti yang udah kalian baca dari thumbnailnya nih, di video ini saya akan bercerita mengenai Kawah Sileri. Kawah ini terletak di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hari pertama tiba di Dieng, sore harinya kami ingin pergi mengunjungi Tol Kahyangan yang sangat terkenal karena panorama alamnya yang begitu mempesona. Setidaknya begitulah awal mula rencana kami setelah selesai beristirahat di penginapan. Saat melakukan perjalanan ke arah Tol Kahyangan, kami melintasi sebuah jalan yang belakangan saya tahu bahwa jalan itu penghubung antara Dieng dan Batang. Dari jalan, saya melihat kepulan asap di bawah sana yang bisa saya tebak itu adalah sebuah kawah. Kami menepi sebentar. Saya penasaran, jadi saya mencari tahu kawah apa yang sedang saya amati ini. Saya berselancar di dunia maya untuk memuaskan rasa ingin tahu saya. Setelah saya menemukan jawabannya, ternyata inilah Kawah Sileri. Di tempat itu juga, saya membaca kisah sejarahnya yang membuat bulu kuduk saya merinding. Dataran tinggi Dieng, yang selalu membuat siapa saja terpesona dengan kecantikan alamnya yang luar biasa. Tapi, kecantikan alam itu setimpal dengan bahaya yang tersembunyi di bawah tanah yang sedang saya pijak ini. Ya, inilah dataran tinggi Dieng, yang merupakan kaldera raksasa purbakala yang memiliki belasan kawah aktif. Dan Kawah Sileri merupakan salah satu dari belasan kawah tersebut yang keganasannya hingga saat ini tercatat memakan korban jiwa paling banyak, 117 korban jiwa. Hingga kini, tidak pernah tercatat adanya gas beracun yang keluar dari kawah yang mengancam kehidupan manusia. Yang menjadikannya sangat berbahaya adalah lontaran material panas yang dikeluarkan saat meletus. Di bawah sana, di hamparan luas ladang itu, jauh sebelum masa sekarang, pernah berdiri sebuah desa bernama Desa Jawera yang berpenduduk ratusan orang. Dan lubang Kawah Sileri pada masa itu masih sekecil kolam. Pada suatu hari, Kawah Sileri menunjukkan kekuatannya yang tersimpan, melontarkan batu dan lumpur panas sejauh 2 km. Letusan pada tahun 1944 yang dahsyat dan tidak terduga itu menghilangkan ratusan nyawa. Tidak berhenti di situ, Kawah Sileri kembali meletus dengan letusan kecil pada tahun 1956. Kemudian, pada tahun 1964, letusan besar seperti pada tahun 1944 terjadi lagi dan memakan korban jiwa 114 orang. Berlanjut di tahun 1984, 1986, 2003, 2009, 2017, dan tahun 2021, setahun sebelum kunjungan kami ke sini. Lubang kawah yang semula sekecil kolam makin melebar seiring dengan letusan demi letusan yang terjadi. Dan sekarang, kawah itu sudah seluas kurang lebih 1 hektar. Setelah membaca sejarah dari kawah ini, saya menatap jauh ke kepulan asap belerang yang keluar dari celah-celah tanah dan bebatuan di sana. Sambil berpikir bahwa kami, dengan segala ketidaktahuan kami, berdiri di sini, seketika saya merasa sangat kecil, merasa seperti sebutir debu dibanding kekuatan alam yang luar biasa. Jika saya sebagai pengunjung bisa merasakan kewaspadaan ini, maka saya pikir masyarakat di sini juga pasti seperti itu. Dan mereka memilih hidup berdampingan dengan alam, tempat nenek moyang mereka pertama kali membangun peradaban di sini. Saya masih merinding sambil menceritakan kisah ini, mengingat Januari kemarin, 7 bulan setelah kunjungan kami, status Kawah Sileri dinaikkan menjadi waspada. Saya membayangkan tragedi 1944 atau 1964 di mana teknologi mitigasi belum secanggih sekarang, dan tanpa pertanda, bencana letusan itu terjadi. Sementara otak manusia masih berpikir apa yang sedang terjadi kepada mereka, langit Jawera sudah menggelap.
kiamat kecil memusnahkan desa itu. Semoga mereka yang mendahului kita diberi ketenangan. Amin. Tidak terasa kami duduk di sini sudah cukup lama. Rencana semula kami ingin mengunjungi Tol Kahyangan pun dibatalkan karena mengingat waktu yang semakin sore. Jarak Tol Kahyangan dari Kawah Sileri yaitu 4,4 km. Tidak begitu jauh sebenarnya, hanya 10 menit perjalanan menggunakan motor. Tapi jika dihitung dengan waktu bersantai di sana dan waktu perjalanan pulang kami hingga tiba di penginapan, saya kurang yakin perjalanan kami masih diterangi sinar matahari. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengunjungi Telaga Merdada dan Telaga Sewiwi yang sempat kami lewati sebelum sampai di Kawah Sileri. Kami memutar arah, kembali ke arah jalan pulang. 2 menit dari Kawah Sileri, kami tiba di Telaga Sewiwi. Seperti apa Telaga Sewiwi? Pengalaman menarik apa yang bisa kami bagikan kepada kalian? Tetap ikuti perjalanan kami selama berada di negeri atas awan ini ya. Have a nice day, have a good read. See ya!